jangan suka nahan pipis. Ya, karena itu yang paling penting. Semakin lama racun ataupun produk kotor yang harus dikeluarkan itu tersimpan dalam tubuh, malah makin juga berbahaya bagi tubuh kita. Aktivitas hari-hari boleh, nggak ada masalah, nggak ada pantangan. Kerja seharian pun juga boleh. Tapi tips dan triknya harus dijalankan juga sepanjang hari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Talk and Cat. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, berbicara tentang kandung kemih adalah bagian dari sistem perkemihan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Karena kita menyambut bulan suci Ramadan, tentunya kita inginkan agar Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar dan saluran kemih kita aman. Nah, bagaimana cara mengurangi risiko terkena infeksi pada saluran kemih? Dan di studio podcast pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kami, yaitu Dr. Ahmad Nurfahri Syarif, spesialis urologi. Dan langsung saja Sobat Healthy, kita sapa narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Putri. Gimana kabarnya, dokter, hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Nah, dokter, agar puasa kita ini lancar dan tidak terkendala oleh suatu penyakit, mungkin dokter bisa berbagi kepada Sobat Healthy tentang kandung kemih. Dan tentunya kandung kemih itu memiliki arti dan pengertian tersendiri. Boleh dokter jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kandung kemih itu? Oke, jadi saya kan dibilang urologi ya. Urologi itu bagian saluran kemih. Saluran kemih itu sebenarnya terdiri dari beberapa macam. Artinya kemih itu saluran produk akhir yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk air seni ataupun orang awam biasanya bilang dengan kencing ya. Jadi air seni itu biasanya diproses, difiltrasi di dalam ginjal, kemudian dialirkan dari ginjal melalui ureter, namanya saluran kecil yang mengalirkan antara ginjal dan kandung kemih. Kandung kemih sendiri itu dalam bahasa medisnya kita sebut dengan buli-buli ataupun bladder. Ya, itulah tempat penampungan kencing sebelum nantinya akan dikeluarkan pada saat kita berkemih. Nah, untuk mengatasi apa sih infeksi saluran kemih itu sebenarnya? Nah, infeksi saluran kemih itu biasanya ada dua macam juga. Ada infeksi saluran kemih pada bagian atas maupun bagian bawah. Nah, untuk biasanya paling sering dialami oleh masyarakat luas ataupun laki-laki baik pria dan wanita juga itu adalah infeksi saluran kemih bagian bawah. Kenapa? Karena paling sering dia berinteraksi dengan dunia luar. Ya, khususnya perempuan, karena laki-laki dan perempuan kan itu sebenarnya berbeda dalam anatomi saluran kencingnya. Laki-laki karena ada kelaminnya, artinya saluran kencingnya juga makin panjang, beda dengan perempuan yang pendek dari hanya sekitar 3-4 cm. Laki-laki bisa sepanjang 10-15 cm. Jadi karena saluran uretra yang biasa disebut itu saluran kencingnya pendek, ya, interaksi kuman dari luar untuk masuk ke kandung kencing pun itu lebih mudah pada pasien wanita. Nah, artinya memang paling sering infeksi saluran kemih itu paling banyak sebenarnya dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Baik. Nah, dokter, kandung kemih itu memiliki peran yang sangat krusial ya dalam sistem ekskresi manusia. Nah, fungsi kandung kemih itu yang tadi dokter sempat jelaskan itu seperti apa sih fungsinya, dokter? Jadi fungsinya itu sebagai tempat penampungan sebenarnya. Jadi ekskresi itu filtrasi, artinya tempat kotoran dari dalam tubuh ya, produk-produk akhir yang harusnya dibuang dalam saluran kemih itu akan disaring di ginjal, yang tidak diperlukan akan keluar bersama dengan urin itu. Nah, setelah urinnya keluar nanti dia akan ditampung di kandung kemih tersebut. Nah, kandung kemihnya itu nanti pada orang laki-laki ataupun perempuan dewasa itu memiliki kapasitas sekitar 300-500 cc. Nah, mungkin pada saat awal filtrasi itu sekitar 50 cc pasien ataupun rata-rata orang-orang belum merasakan bahwa ada sensasi ingin berkemih. Nanti pada saat sekitar 300 cc ditampung, nah itu mulai terasa, mau pipis nih, buru-buru ke toilet. Nah, tapi gimana kalau misalnya kepengen buang air kecil tapi ditahan, itu bisa terjadi infeksi ya, dokter ya? Intinya kan gini, urin atau saluran urin ataupun kencing itu kan harus dikeluarkan ya.
kalau dia semakin lama disimpan di dalam tubuh, maka produk-produk yang harus dikeluarkan pun itu nanti gampang mengendap di dalam. Nah, salah satu produk yang harus dikeluarkan itu ada namanya kristal-kristal yang disaring dari makanan. Nah, selain infeksi, apabila kita sering menahan berkemih ataupun menahan kencing, itu juga gampang terjadi resiko batu pada saluran kemih. Dokter, kandung kemih itu memiliki peran yang krusial dalam sistem ekskresi manusia. Nah, fungsi kandung kemih itu seperti apa, dokter? Oke, jadi fungsi kandung kemih sendiri ini dia sebagai tempat penampungan, ya. Jadi cairan yang disaring dari seluruh tubuh di ginjal itu produk-produk yang harus dikeluarkan dari kencing dalam bentuk kotoran ataupun racun, ya. Itu kan nanti akhirnya harus dibuang. Nah, supaya kita tidak bolak-balik nih, dikit-dikit buang air kecil, dikit-dikit buang air kecil. Nah, fungsi kandung kemih itu sebagai tempat penampungan. Sebelum nantinya pada saat dia penuh, barulah kita ingin berkemih. Ada sensasi rasa ingin berkemih supaya cairan ataupun produk-produk yang harus dikeluarkan itu tadi harus dikeluarkan secara segera. Nah, biasanya pada laki-laki ataupun perempuan dewasa memiliki kapasitas kandung kemih sekitar 300 hingga 500 cc. Jadi pada saat terkumpul semakin banyak cairan yang diminum, maka semakin banyak juga cairan yang nanti akannya disaring dan harus dikeluarkan. Nah, sekitar pada saat sensasi 300 cc itulah, pada saat itu baru kita merasakan sensasi ingin berkemih dan ada sensasi untuk pergi ke kamar mandi ataupun toilet. Oke, baik. Dokter, bagaimana jika kebanyakan nih ya dokter ya terlalu asyik dengan suatu tontonan ataupun kegiatan sehingga mereka selalu menahan dan rasa ingin berkemih itu ingin dikeluarkan tapi dia tahan, dokter. Apakah itu akan menyebabkan infeksi? Iya, jadi memang kebanyakannya apalagi sekarang udah ada tontonan di TV, Netflix dan segala macam. Jadi keasikannya, apalagi keasikan kerja juga. Jadi sering sekali pasien-pasien itu datang dengan keluhan ada namanya LUTS ataupun lower urinary tract symptom. Jadi keluhan berkemih bagian bawah. Nah, keluhan itu kalau bahasa awamnya itu seperti anyang-anyangan. Jadi sering-sering kencing, kemudian baru dikit-dikit itu sudah terasa mau kencing lagi, kayak tidak bisa menahan untuk tidak segera pergi ke kamar mandi. Nah, itu semua biasanya paling sering diakibatkan oleh satu infeksi saluran kemih. Nah, apa sih sebenarnya infeksi saluran kemih itu? Infeksi saluran kemih itu adalah suatu awalnya awalnya dialami sebagai suatu peradangan ya pada dinding kandung kemih yang nantinya apabila dia disebabkan oleh suatu bakteri itu akan berkolonisasi ataupun berkembang biak di dalam kandung kemih ataupun saluran kemih itu. Nah, pada saat dia sudah berkembang biak dan mengiritasi mukosa ataupun sepanjang saluran kemih, nah itu yang akan menyebabkan nanti adanya keluhan yang seperti saya sebutkan tadi. Paling sering infeksi saluran kemih ini memang dialami oleh wanita. Kenapa? Karena saluran pembuangan akhir ataupun yang biasanya kita sebut dengan uretra itu pada wanita lebih pendek dibandingkan laki-laki. Pada wanita hanya sekitar 3-4 cm, kemudian pada laki-laki karena ada sistem reproduksi kelamin juga salurannya agak panjang sekitar 10-15 cm. Nah, artinya semakin pendek jalur salurannya itu keluar, maka kuman ataupun bakteri yang dari luar itu juga lebih gampang masuk. Nah, pada saat masuk, nah kita nahan pipis nih, nahan pipis. Nah, produk yang harusnya dikeluarkan itu tertahan di dalam. Nah, itu juga sebagai media dari bakteri itu untuk berkembang biak ataupun berkolonisasi di dalam, sehingga kalau kita sering-sering nahan kencing, resiko terbentuknya infeksi saluran kemih itu pun akan makin tinggi. Seperti itu. Oke, bisa terjadi gumpalan seperti batu yang terjadi pada kandung kemih, baik itu pria dan wanita, dokter? Ya, untuk batu sendiri juga itu salah satu komplikasi. Ya. Komplikasi pada saat kita memang sering-sering menahan kencing, karena batu saluran kemih itu terbentuk, kalau istilahnya kita karena adanya supersaturasi. Supersaturasi itu apa, dokter? Supersaturasi itu apa namanya? Dia produk solubilitas ataupun produk akhir batu ataupun cikal bakal batu lah istilahnya. Kristal-kristal batu itu semakin tinggi dibandingkan dengan zat pelarutnya ataupun yang biasa kita sebut dengan cairan. Ya, sama kayak sirup nih perbandingannya. Sirup kita kasih sirupnya banyak, airnya dikit, artinya sirupnya kental. Nah, kalau sirupnya kental ya media-media
kristal-kristal tersebut nanti dapat menyatu kecil-kecil lama-lama jadi batu. Jadi batu, oke. Kalau misalnya kita sirupnya kasih dikit, cairannya banyak, nah dia kan larut tuh. Jadi walaupun dia produknya banyak, dia nggak gampang nyatu sehingga tidak terjadi batu saluran kemih. Oke, baik. Nah dokter, bisakah berakibat sampai yang namanya terjadi kanker pada kandung kemih, baik itu pria dan wanita? Untuk kanker sendiri itu, soalnya kan kanker itu ada berbagai macam ya. Di saluran kemih mulai dari ginjal, saluran ureter dan kandung kemih sampai saluran uretra itu beda-beda selnya. Jadi sel kanker itu biasanya akan terjadi pada saat paling sering ya, dia ada namanya infeksi kronis ataupun infeksi yang sudah berkesinambungan ataupun lama, yang sudah berlangsung hingga bertahun-tahun. Paling sering di kandung kemih itu akan terjadi suatu sel kanker akibat infeksi itu di saluran uretra ataupun saluran yang akhir itu ataupun di dinding kandung kemih. Untuk yang di saluran ginjal ataupun ureter itu biasanya akibat karsinogenik dari luar. Nah, karena kita temanya pada hari ini kan karena infeksi ya. Nah, infeksi kronis itu paling sering akan mengakibatkan nanti satu terbentuk batu dulu, terus batunya nanti makin lama makin besar. Nah, biasanya nanti akan memenuhi kandung kemih. Batu yang tersimpan lama di dalam akan bergesekan terus dengan mukosa. Nah, mukosa kandung kemih itu nantinya akan radang-radang terus-menerus sehingga akan terjadi mutasi dari sel-sel di kandung kemih itu. Nah, paling sering itu nanti akan menjadi suatu sel kanker yang namanya kita sebut dengan squamous cell carcinoma. Nah, itu banyak juga tuh di tempat lain, tapi karena infeksi paling sering itu. Dokter, bagaimana cara mengurangi risiko terkena infeksi saluran kemih? Karena temanya kita pada bulan ini juga bulan suci Ramadan ya, otomatis kita berpuasa mulai dari subuh sampai maghrib, artinya cairan itu juga kita berkurang untuk konsumsi pada siang hari pada saat kita aktivitas sehari-hari. Nah, untuk mengurangi resiko itu ya kita harus menjaga hidrasi tubuh kita ini. Jadi cairan jangan sampai kurang. Ya, walaupun kita berpuasa seharian dari pagi sampai maghrib, nah cairan itu pun juga harus tetap dijaga. Rata-rata laki-laki dewasa ataupun perempuan di Indonesia dengan berat badan sekitar 50-60 kg itu kebutuhan cairan per harinya itu sekitar 1,8 sampai 2 liter per hari. Ya, amannya ambil 2 liter lah. 2 liter itu sama seperti media-media yang sudah menyebarluaskan bahwa setara dengan 8 gelas air putih. Ya, 8 gelas itu yang harus kita bagi nih dari berbuka sampai sahur tuh gimana cara baginya supaya 8 gelas itu dapat terpenuhi. Nah, biasanya kita bagi nih, satu biar nggak lupa pada saat buka puasa, ya minum 1 gelas. Habis itu kan bagi muslim kan sholat maghrib dulu. Nah, habis sholat maghrib minum lagi 1 gelas. Nah, udah 2 gelas tuh. Terus berbuka puasa, makan segala macam. Habis makan minum lagi 3 gelas. Nah, habis minum terus siap-siap mau sholat isya tarawih. Habis sholat isya minum lagi. Nah, habis minum lagi udah berapa gelas tuh? 1, 2, 3, 4. Nah, kan biasanya habis tarawih kumpul-kumpul dulu sama keluarga, segala macam cerita-cerita apa. Nah, sebelum tidur minum lagi 5 gelas. Jadi sehari itu berapa liter air yang harus 2 liter. 2 liter ya? Minimal. Terus bangun sahur, langsung minum tuh 6 gelas. Habis itu makan sahur minum lagi 7 gelas. Terakhir sampai sebelum nunggu sholat subuh, sebelum azan minum lagi pas 8 gelas. Asal jangan minum di pagi hari ya dokter ya? Ya, kalau itu ya batal puasanya. Baik. Nah, apakah penyakit kandung kemih ini sangat berbahaya dokter? Kalau dibiarkan ya, satu bukan berbahaya sih, satunya akan mengganggu. Karena pasti akan ada keluhan yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih ini. Pada saat buang air kecil seperti itu ya dokter? Keluhan pada saat buang air kecil. Ada beberapa, karena infeksi itu biasanya kita sebut dengan LUTS itu ada beberapa macam. Ada yang dengan karena voiding ataupun berkemih ataupun dengan storage penyimpanan. Nah, karena infeksi itu paling sering dengan gejala storage. Jadi pada saat menyimpan urin di kandung kencing. Apa sih keluhan storage itu? Satu, yang pertama frekuensi. Jadi dia akan sering-sering berkemih. 1 jam terasa lagi kencing. Abis gini kerja, mau pipis lagi, bolak-balik buang air kecil.
Terus yang kedua namanya urgensi. Jadi urgensi itu urgent. Jadi dia nggak bisa nahan. Jadi yang harusnya kita pada saat kita terasa mau pipis, tahan dikit dulu lah. Dia tuh nggak bisa nahan. Tiba-tiba, aduh mau keluar, akhirnya gitu. Yang ketiga ada namanya nokturia. Nokturia itu buang air kecil pada malam hari. Jadi pada malam hari yang harusnya kita beristirahat, tidur, nah itu kita sering terbangun buang air kecil. Dan itu akan mengganggu karena waktu istirahat kita akan semakin berkurang. Dan yang terakhir biasanya itu disebabkan karena keluhan Lutz itu adalah disuria ataupun rasa sakit atau nyeri pada saat berkemih. Itulah gejala-gejala yang paling sering muncul pada saat apabila terjadi infeksi saluran kemih. Nah, selain dia mengganggu, apakah berbahaya? Yaitu nanti berbahaya kalau misalnya dia akan berkesinambungan tidak diterapi. Jadi lama-kelamaan, satu, gampang terbentuk batu, yang kedua infeksinya makin kronis, fungsi kandung kencing yang seharusnya akan menjaga nanti tempat penampungan kencing akan semakin berkurang. Nah, yang lama-kelamaan nanti bisa menjadi sel kanker. Oke, terapi apa yang dikhususkan untuk penderita kandung kemih akibat infeksi, dokter? Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, infeksi saluran kemih itu ada dua macam. Ada yang saluran kemih bagian atas dan juga bagian bawah. Kalau dia infeksi saluran kemih bagian bawah, biasanya belum memerlukan antibiotik, ya. Karena kenapa dia hanya sebatas tempat pembuangan akhir. Nah, beda dengan infeksi kalau misalnya dia saluran kemih bagian atas ataupun bagian ginjal. Karena ginjal itu tempat penyaringan istilahnya. Darah yang dari seluruh tubuh disaring di dalam ginjal, yang produk-produk kotoran dan tidak dibutuhkan dari dalam tubuh akan dikeluarkan, dan sisanya akan dikembalikan lagi ke seluruh tubuh. Kalau ada infeksi di ginjal, nah proses infeksi bakteri itu yang harusnya juga bakterinya harus dikeluarkan, tapi karena fungsinya ginjal untuk mengalirkan lagi darah ke seluruh tubuh, bakteri itu juga bisa mengalir lagi ke seluruh tubuh dan akhirnya akan menyebabkan namanya sepsis ataupun infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu yang harus diterapi dengan antibiotik. Tapi untuk di infeksi saluran kemih bagian bawah, khususnya di kandung kemih, biasanya belum membutuhkan antibiotik kalau misalnya masih gejala awal. Penanganannya seperti? Satu, yang pertama ya hidrasi, banyak minum air putih. Kenapa? Dengan banyak minum akan banyak cairan yang dihasilkan. Tapi sama lagi dong, sering buang air kecil. Ya, memang. Jadi keluhan itu akan muncul di awal. Tapi dengan kita sering berkemih, ya artinya produk yang harus dibuang itu akan sering keluar. Jadi yang harusnya dia berkolonisasi di dalam, karena kita sering berkemih ya dibuang satu-satu sampai dia benar-benar bersih. Yang kedua, bisa kita berikan terapi namanya terapi simptomatik. Simptomatik itu sesuai gejala. Jadi kalau misalnya dia memang keseringan buang air kecil, nanti ada obatnya untuk mengurangi frekuensi berkemih. Dan yang kedua, kalau misalnya dia mengeluh kesakitan pada saat berkemih atau rasa tidak nyaman, ya mungkin bisa kita berikan analgetik ataupun anti nyeri. Kapan sih kita berikan antibiotik untuk infeksi saluran kemih bagian bawah? Kalau misalnya dengan terapi konservatif yang tadi saya jelaskan seperti tadi, tidak memberikan perbaikan. Nah, itu pun biasanya dengan sebelum kita memberikan antibiotik, kita harus melakukan pemeriksaan dulu, paling minimal yaitu urinalisa ataupun urin lengkap. Dari urinalisa itu kita bisa mendeteksi ada namanya leukosit, sel darah putih, kemudian eritrosit, sel darah merah, kemudian ada juga namanya nitrit. Nitrit itu produk akhir yang dihasilkan akibat adanya infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya dari pemeriksaan nitritnya positif, nah udah jelas-jelas karena bakteri, nah itu bisa kita kasih antibiotik. Nah dokter, selama menjalankan ibadah puasa, memang kita harus benar-benar menjaga agar ibadah kita ini tetap lancar ya. Nah, pantangannya yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya infeksi pada saluran kandung kemih itu apa, dokter? Pantangan ya. Kalau pantangan ya kebalikan lagi tadi, ya harus hidrasinya dijaga. Jadi jangan sampai kurang minum cairan. Ya. Pola makan juga mungkin ya. Pola makan juga harus diatur karena selain infeksi saluran kemih, batu saluran kemih kan juga gampang terjadi apabila kita menahan terus-menerus. Nah, untuk supaya tidak terjadi itu, apalagi di luar sana juga sudah ada beberapa pasien dengan penderita batu saluran kemih. Selain menjaga hidrasi, ya harus dietnya juga yang dijaga. Batu saluran kemih itu paling sering 80% terbentuk akibat batu yang namanya kalsium oksalat. Selain itu ada yang paling sering juga namanya batu asam urat. Nah, biasanya produk-produk inilah yang dijaga dalam bentuk makanan. Jadi apa yang harus dikurangi pada penderita batu saluran kemih? Satu, ya
makanan yang tinggi kandungan oksalatnya. Karena kan oksalat salah satu bahan pembentuk batu nih. Kandungan oksalat tinggi itu paling banyak di minuman seperti teh. Dalam bentuk kemasan mungkin ya. Teh hitam namanya. Teh hitam. Kan ada teh hijau, ada teh hitam ya. Teh hitam itu yang biasa sering kita minum tiap hari tuh, teh celup-celup. Beda dengan green tea yang biasanya dalam bentuk bubuk yang diarahkan. Nah, itu tinggi oksalat. Yang kedua, minuman bersoda. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, juga ada beberapa di sayur-sayuran yang bentuknya daun berwarna hijau. Jadi seperti bayam, kangkung, kelor. Nah, itu juga salah satu makanan yang tinggi dengan oksalat. Lalu makanan yang tinggi asam urat juga dikurangi seperti emping, kemudian tempe, jeroan, ya, dan lain-lain. Nah, itu harus dikurangi. Nah, walaupun boleh makan sesekali, ya itu intinya harus diimbangi dengan cairan yang cukup. Walaupun nanti produknya banyak, kalau kita kasih cairan yang banyak, dia produknya tuh nggak gampang nyatu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita sudah makannya ngawur, cairannya kurang, nah, malah makin jadi. Lebih banyak minum yang berwarna daripada minum yang lebih bening ya dokter ya. Oke, baik. Nah, Dokter Fahri sendiri di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini melayani itu setiap hari apa dokter? Karena kita memiliki 2 dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Di Kalau Dokter Ahmad sendiri? Dokter Tajudin Halid sendiri kan ada 2, ada saya dan juga Dokter Fauzi. Untuk saya sendiri, saya melayani di poliklinik pada hari Selasa Kamis, tapi untuk pelayanan IGD dan juga ruangan itu tetap 7x24 jam. Oke, baik. Dokter, selama memberikan pelayanan sebagai dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini, paling banyak pasien itu dengan keluhan apa, dokter? Oh, paling banyak ya? Kalau di sini sih sekitar ya mungkin 50% lah. 50% itu karena batu saluran kemih. Ya. Kemudian disusul dengan pembesaran prostat pada laki-laki, dan yang terakhir juga paling sering infeksi saluran kemih. Nah, gejala awalnya tuh bagaimana dokter sehingga pasien tersebut sampai mengalami hal seperti itu? Gejala awalnya sih yang pertama tergantung kasus ya, karena banyak pasien itu datang setelah merasa tidak nyaman. Kalau untuk batu saluran kemih sendiri, gejala awalnya itu pasti karena nyeri. Jadi, bisa sampai berujung ke meja operasi, dokter? Bisa saja, tergantung jenis dan letak batunya serta ukuran batunya. Untuk pasien-pasien dengan biasanya laki-laki tua pembesaran prostat ataupun infeksi saluran kemih, nah itu pasti datang dengan gejala LUTS yang tadi seperti saya bilang, itu lower urinary tract symptom. Pasti pada saat dia berkemih, kok kayak gini, kok beda dari biasanya. Nah, pada saat itu mereka datang untuk berobat ke poliklinik. Seperti itu. Baik, nah dokter, di usia berapa biasanya, apakah usia lanjut itu paling sering mengalami yang namanya infeksi saluran kemih? Tergantung ya sebenarnya, tidak menutup kemungkinan usia muda, usia tua. Nah, itu kan semuanya dari pola hidup. Ya. Usia tua itu paling sering karena satu ya ada komplikasi. Pada laki-laki tua biasanya karena diakibatkan karena prostat. Pada perempuan itu biasanya karena ketidakseimbangan hormon karena sudah menopause. Kalau usia-usia muda sendiri paling sering itu perempuan ya, karena satu aktivitasnya berat, tidak menjaga kebersihan. Jadi paling rentan itu terkena adalah kaum wanita, dokter? Kaum wanita. Kenapa bisa seperti itu, dokter? Yang tadi saya jelaskan, karena dia salurannya lebih pendek dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki paling sering datang itu apalagi usia muda karena tanda kutip infeksi menular seksual. Seperti itu. Nah dokter, selama menjalankan ibadah puasa ini tentunya ada kekhawatiran takutnya kita kekurangan cairan, nutrisi tidak seimbang di dalam tubuh. Makanya kebanyakan orang ini konsumsi yang terlalu berlebihan. Nah, bagaimana agar puasa kita ini lancar dan juga terhindar dari infeksi saluran kandung kemih? Jadi sebagai tips dan trik aja ya selama menjalani ibadah puasa ini. Jadi yang pertama paling penting dan harus diperhatikan, satu, konsumsi cairan harian ya. Seperti yang jelaskan tadi, minimal 2 liter satu hari. Terserah mau baginya bagaimana, tipsnya bagaimana, tapi harus tercukupi selama 1 hari full itu.
Nah, dan yang kedua, hindari konsumsi minuman-minuman manis, bukan manis juga sih, seperti teh, kopi, soda. Ya, yang ketiga, jaga kebersihan, ya, terutama khususnya wanita. Apabila wanita sering beraktivitas banyak, sering berkeringat, ya, kalau bisa tiap hari bawa pakaian dalam cadangan lah di tas seperti itu. Sama kayak laki-laki juga, kalau aktivitasnya berat, istilahnya harus ganti supaya meminimalisir adanya resiko infeksi dari luar. Okay. Kemudian pada saat perempuan, seperti yang saya katakan tadi, perempuan yang paling rentan. Jadi kalau misalnya juga lagi tidak berpuasa, lagi haid, kemudian kan paling sering tuh perempuan sebelum haid ada keputihan. Nah, itu juga yang harus dibersihkan sering-sering, ganti pakaian dalam, jangan terlalu sering kontak lama lah dengan sesuatu yang kotor. Kalaupun pergi ke toilet umum, minimal bawa tisu basah ataupun tisu alkohol supaya bisa dibersihkan terlebih dahulu, karena paparan dari luar itu paling sering masuk ke dalam. Kemudian makanan bagi penderita yang sudah mengalami istilahnya riwayat sebelumnya batu saluran kemih, itu juga harus dijaga. Hindari makanan-makanan yang satu tinggi akan oksalat, juga tinggi kadar purin ataupun asam urat. Dan yang terakhir, juga jangan konsumsi vitamin C berlebihan, ya, karena banyak nih orang karena takut capek harus konsumsi vitamin dan segala macam. Kadar vitamin C harian itu yang normalnya itu sekitar 2 gram per hari. Kalau dia berlebihan, nah itu juga akan bisa menyebabkan gampang terjadi batu, karena produk vitamin C yang berlebihan itu nanti bisa berubah menjadi oksalat. Oke, lalu yang terakhir yang sering juga dibahas dari tadi, jangan suka nahan pipis. Ya, karena itu yang paling penting. Semakin lama racun ataupun produk kotor yang harus dikeluarkan itu tersimpan dalam tubuh, malah makin juga berbahaya bagi tubuh kita. Oke. Aktivitas hari-hari boleh, nggak ada masalah, nggak ada pantangan. Kerja seharian pun juga boleh. Tapi tips dan triknya harus dijalankan juga sepanjang hari. Oke. Baik, harus diterapkan ya dokter ya. Untuk kebiasaan kita dalam sehari-hari. Oke, baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya kepada Sobat Healthy, sudah menemani kami di sini di studio podcast untuk memberikan banyak sekali manfaat selama menjalankan ibadah puasa. Dan semoga kita harapkan Sobat Healthy dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dan tentunya selalu ingat kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, Sobat Healthy, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari perbincangan kita bersama dengan Dr. Ahmad Nurfari Syarif, spesialis urologi. Terima kasih banyak dokter. Jadi Sobat Healthy, jika ada keluhan bisa langsung konsultasikan ke Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Dan masukan, saran juga dapat membangun untuk meningkatkan pelayanan kualitas kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BKTM dan juga UPF BBKPM. Saksikan terus programnya kami di Talk and Care. Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Dan kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthy. Dadah.